Untuk penyemprotan pertama padi, berapapun usianya, 7, 10, ataupun 12 HST, tidak boleh terlepas daripada 3 aspek paling utama. Kesehatan batang, daun, dan akar dari. Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita melakukan penyemprotan pertama untuk tanaman padi kami. Dan pada penyemprotan pertama sebenarnya tidak ada hal yang terlalu spesial karena ini adalah perlakuan biasa dan semua petani kita sudah mengetahui dan melaksanakannya. Namun pada penyemprotan kali ini kita sambilan bekerja ingin mengingatkan kembali teman-teman kita melalui video ini bahwa pada penyemprotan pertama kita harus mampu memiliki target dan sasaran kerja yang pasti. Karena pada penyemprotan pertama tanaman padi, apakah padi itu impago, apakah padi itu inpari, dan apakah usianya itu 7, 10, ataupun 12 HST, ini tidak boleh terlepas daripada 3 target operasi pada penyemprotan pertama. Nah, ketiga target operasi tersebut tentunya adalah untuk pencegahan hama utama yang memiliki resiko menyerang tanaman padi kita, yaitu hama penggerek batang. Kemudian, target operasi yang kedua pada penyemprotan pertama tentunya adalah pencegahan sedini mungkin kemungkinan serangan jamur, bakteri, dan virus yang akan menyerang tanaman padi kita. Kemudian yang ketiga tentunya adalah pemberian sedikit nutrisi awal untuk memulihkan stres tanaman padi kita pasca pindah tanam. Ini adalah konsep dasar yang harus kita garis bawahi pada saat melakukan penyemprotan pertama untuk tanaman padi kita. Maka teman-teman, mari kita mengulasnya. Bagaimana cara kami melakukan dan menargetkan semua yang kami sebutkan tersebut pada aplikasi saat ini. Ikuti video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jika berkenan jangan lupa subscribe ke channel kami dan komen jika ada yang salah, berikan masukannya jika memang perlu, kritik kami sebanyak-banyaknya, dan bagikan video ini sebanyak mungkin. Oke, terima kasih dan langsung saja kita ke amunisi yang kita pergunakan. Amunisi yang pertama tentunya adalah untuk pencegahan penggerek batang, dan karena ini adalah penyemprotan pertama, penyemprotan ringan, maka amunisinya pun sebenarnya wajib ringan. Amunisi yang kami pergunakan untuk pencegahan penggerek batang pada tanaman padi impago kami di usia hari ini lebih kurang 10 HST adalah ini teman-teman. Nah, ini seperti yang biasa dan ini sudah sangat sering kami pergunakan, yaitu spontan. Nah, untuk penggunaan spontan kita kali ini karena fokusnya adalah pencegahan, maka dosis yang kami pergunakan hari ini adalah 35 mili untuk satu tangki penyemprotan teman-teman. Bismillah, kita coba tuangkan. Untuk takarannya, si spontan ini ada di seloki bagian tutupnya ini teman-teman, maka sangat mudah. Kita buka terlebih dahulu dan buka juga segel yang ada di dalamnya. Seperti ini masih tersegel karena ini penyemprotan pertama. Bukakan saja dan pergunakan 35 ml untuk satu tangki penyemprotannya teman-teman. Bilang stop, oke, 35 ml stop, dan bismillah masukkan. Kemudian yang kedua teman-teman, ini masih berbicara insektisida, sekalipun ini pada kondisi normal tidaklah begitu penting, namun karena hari ini tanaman padi kami sedang dalam masa serangan kepinding tanah, maka untuk pengendalian kepinding tanah tersebut teman-teman, kami mempergunakan ini. Nah, ini dia teman-teman. Apa ini? Ini adalah insektisida double potent, produk terbaru, dan dengan gabungan bahan aktifnya lambda, sihalotrin, dan thiamethoxam dengan komposisi lambda sihalotrinnya 100 gram per liter, kemudian thiamethoxam 100 gram per liter yang diformulasikan dalam bentuk SC. Namanya double potent teman-teman. Untuk dosis penggunaannya di sini dosis awalnya adalah untuk jagung
bisa dipergunakan 0,6 mili per liter air. Maka untuk tanaman padi kita, si double paten ini kita pergunakan 1 tutup botol saja untuk pengendalian kepinding tanah. Nah, semoga kepinding tanahnya nanti benar-benar mati dengan gabungan lambda sihalotrin dan thiamethoxamnya. 1 tutup botol. Selesai. Kemudian untuk pencegahan jamur dan bakterinya, ini kita menggunakan sedikit merek yang berbeda dari yang biasanya. Nah, ini adalah Primafos dengan bahan aktif asam fosfit, di mana pada kebiasaan secara umum petani kita untuk penyemprotan tanaman padinya, pada penyemprotan pertamanya sering mempergunakan fungisida yang berbahan aktif propinep, dan hari ini kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan memilih fungisida berbahan aktif asam fosfit merek dagang Primafos. Nah, kenapa kami memilih Primafos ini? Karena Primafos ini adalah berbahan aktif asam fosfit. Kemudian asam fosfit itu kita ketahui juga selain berfungsi sebagai fungisida, dia juga bisa berfungsi sebagai antibakteri yang baik, sebagai imunitas untuk tanaman yang baik. Nah, dia ini bisa mengendalikan jamur-jamur dan bakteri yang sudah lama mengendap di tanah. Maka Primafos ini menjadi pilihan kita untuk penyemprotan hari ini. Dan untuk dosisnya di sini tertulis bisa kita pergunakan sekitar 2-4 mili untuk 1 liter pencampurnya, dan hari ini teman-teman kita pergunakan lebih kurang 40 ml saja per tangki penyemprotan. Kita buka segelnya terlebih dahulu dan bismillah kita masukkan si Primafosnya. Oke, selesai. Nah teman-teman, selesainya pengadukan Primafos ini tentunya selesai pula penggunaan insektisida dan fungisidanya. Namun satu lagi, seperti kami sampaikan tadi, ramuan rumah sakit jiwa untuk memulihkan stres pada tanaman padi kita pasca pindah tanam, yang kemudian dengan pemulihan stres yang baik itu tentunya bisa menjadikan tanaman padi kita lebih baik perkembangannya pada saat pertumbuhannya. Dan biasanya untuk pemulihan stres itu pemilihannya tentunya adalah asam amino. Secara umum asam amino yang sudah kita pergunakan ini sudah beredar luas di petani kita. Namun untuk hari ini asam amino pilihan kami sedikit berbeda, dan asam aminonya adalah ini teman-teman. Nah, ini Rooting asam amino produk asli dari Turki teman-teman. Nah, Rooting ini sendiri teman-teman, hari ini kita pergunakan 1 tutup botol saja untuk 1 tangki penyemprotan, menyesuaikan dengan keadaan daun dan batang tanaman padi kita. Maka nanti sesuai dengan usia dan perkembangan tanaman padi kita, tentunya dosis penggunaan daripada asam amino Rooting ini bisa kita sesuaikan kembali. Untuk hari ini cukup 1 tutup botol saja teman-teman. Nah, seperti ini. Dan teman-teman, ini sudah selesai semuanya. Namun ada satu catatan, jika kita ingin menambahkan perekat pada saat penyemprotan seperti ini, itu adalah hal yang sangat-sangat dibenarkan, hal yang sangat-sangat dianjurkan, direkomendasikan. Karena kenapa? Penggunaan perekat itu tentunya untuk mengefisiensi setiap pestisida yang kita pergunakan, serta dapat menghemat penggunaannya. Nah teman-teman sahabat tani, mungkin untuk hari ini demikian saja dulu. Nantikan video kami beberapa hari ke depan, karena pada update selanjutnya mungkin kita akan terfokus pada penanganan gulma kita yang sudah cukup merajalela. Dan untuk penanganan gulmanya pun kali ini kita menggunakan metode yang berbeda.
Semoga teman-teman masih berkenan untuk menunggu kehadirnya video kami pada upload berikutnya. Dan untuk sekarang terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton, sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Akhir cerita, Mansur cabut diri. Salam hormat, salam takzim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.